Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Sotia Paramita. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Jember. NIM saya 20102111010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan nenek moyang di Indonesia. Kehidupan nenek moyang di Indonesia itu berdasarkan teori-teori asal-usul nenek moyangnya. Asal-usul teori nenek moyang itu ada teori Yunan, teori out of Afrika, teori Nusantara, dan teori out of Taiwan. Teori Yunan itu menyatakan asal-usul Indonesia berasal dari Yunan atau Tiongkok. Teori ini didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Teori kedua, ditemukan adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Pulau Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Terus teori selanjutnya adalah teori Nusantara. Teori Nusantara ini dia menyebutkan bahwa manusia Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri, dari bangsanya sendiri. Jadi tidak ada melalui proses migrasi-migrasian dari daerah-daerah lain itu tidak ada. Buktinya dari teori Nusantara itu, berdasarkan teori Nusantara, pada bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang tinggi. Argumen terakhir dari teori ini didasarkan pada perbedaan bahasa. Lalu menemukan Homo soloensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa, memberitahu tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu keturunan manusia kuno berasal dari Jawa. Tiga adalah teori out of Africa. Kalau teori ini tuh dia berbeda dari dua teori yang sebelumnya. Kalau teori out Africa itu dia menjelaskan bahwa bangsa Indonesia itu dari keturunan Afrika. Nah, teori ini tuh didasarkan oleh penemuan kajian ilmu genetika melalui proses penelitian DNA mitokondria bahwa gen perempuan dan gen laki-laki itu bermigrasi dari Afrika ke Australia. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki di wilayah Lakemungo. Ada dua jalur migrasi yang diperkirakan ditempuh manusia, yakni jalur menuju lembah Sungai Nil sama melintasi semenanjung Sinai kemudian ke utara melewati Arab Levant dan jalur yang melewati Laut Merah. Teori yang keempat ada teori out of Taiwan. Nah, teori ini tuh hampir sama kayak teori out of Afrika, cuma kalau yang Taiwan itu dia bilang kalau bangsa Indonesia itu dari Taiwan, berasal dari keturunan Taiwan. Terus bukti dari teori ini itu, menurut teori ini itu tidak ada pola genetik dari kromosom manusia yang sama. Dari manusia dari Indonesia sama Tiongkok itu nggak ada yang sama. Nah, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpunan Austronesia. Rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Terus selanjutnya ada kedatangan moyang bangsa Indonesia dan persebaran nenek moyang. Jadi ceritanya itu nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Yunan, Cina Selatan. Mereka pindah 200 tahun yang lalu karena mereka terdesak oleh bangsa Cina. Nenek moyang kita itu dari bangsa Melayu. Bangsa Melayu dibagi menjadi dua. Ada Melayu tua, Proto Melayu, atau Melayu muda, Deutero Melayu. Golongan Melayu tua adalah suku Batak Toba, suku Dayak, suku Toraja. Golongan Melayu muda ada suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Makassar, suku Buton, dan suku Bugis. Dengan memakai perahu bercandi sederhana, mereka secara bergelombang berlayar ke Nusantara. Mereka hidup terpencar di berbagai pulau. Mereka tinggal di pegunungan, pantai, dan pedalaman. Selanjutnya, mereka masing-masing berkembang menjadi suku bangsa tersendiri. Ada suku pesisir seperti suku Bugis, ada suku pegunungan seperti suku Papua. Mereka masing-masing meyakini bahwa memiliki asal-usul yang sama, misalnya kesamaan sebagai anggota suku Batak. Ada juga suku pesisir seperti suku Bugis, ada suku pegunungan seperti suku Papua. Mereka sama-sama saling meyakini bahwa mereka memiliki asal-usul yang sama, yaitu anggota suku Batak. Selanjutnya, setiap suku bangsa menyesuaikan keadaan alamnya.
mereka mengembangkan budayanya masing-masing. Misalnya suku Gayo Alas di pedalaman Aceh. Budaya mereka itu berbeda dengan suku bangsa Aceh. Masyarakat pedesaan di pantai berbeda dengan masyarakat pedesaan di pedalaman. Masyarakat yang tinggal di pedalaman lebih lambat berkembangnya karena adanya faktor hambatan komunikasi dengan dunia luar. Sementara masyarakat di daerah pantai umumnya lebih cepat berkembang dan lebih dinamis. Pengaruh-pengaruh dari luar umumnya cepat masuk ke masyarakat suku-suku bangsa yang tinggal di daerah pantai. Mata pencarian mereka pun berbeda. Masyarakat di daerah pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Sementara masyarakat di daerah pedalaman umumnya adalah petani. Suku-suku bangsa yang bergaul dengan masyarakat luar seperti suku Jawa, Minangkabau, Batak, Aceh, dan Bugis memiliki budaya yang berbeda dengan suku-suku bangsa yang masih tertutup. Misalnya, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan suku Wana di Sulawesi Tengah. Selain itu, kemajemukan suku bangsa Indonesia juga disebabkan keragaman agama yang dianut suku-suku tertentu. Hal ini diakibatkan oleh penyebaran agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen yang diterima oleh bangsa Indonesia sejak abad ke-1 hingga abad ke-15. Selanjutnya, dengan adanya sarana transportasi menjadikan persebaran suku bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Jadi